Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, masih tentang perang Ahzab. Terakhir kita telah ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memutar kondisi para kaum muslimin yang tadinya berada dalam kondisi terkepung dan tertekan, justru akhirnya lebih menguasai peperangan. Dan kemudian Allah pun Subhanahu wa taala menurunkan tentara-tentaranya dari golongan Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin yang memporak-porandakan camp para pasukan koalisi yang mengepung Madinah tersebut, ya. Dan kemudian mereka pun akhirnya pulang dan kembali tanpa membawa kemenangan apapun, tanpa berhasil untuk mencapai tujuan mereka untuk menghabisi kaum muslimin sampai ke akarnya di markas intinya, yaitu di Madinah Al-Munawwarah, ya. Yani makar mereka pun akhirnya porak-poranda dihadapkan dengan makar Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kanat ghazwatul Khandaq sana 5 min al-Hijrah. Perang Khandak tersebut terjadi di tahun 5 Hijriah, tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal dalam pendapat yang paling tepat, ya. Dan para kaum musyrikin mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu sekitar 1 bulan, ya, sekitar 1 bulan lamanya, ya. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang ada, dapat kita perkirakan kira-kira permulaan pengepungan mereka di bulan Syawal, ya, dan berakhir di sekitar bulan Dzulqa'dah, ya. Dan mereka menurut riwayat yang ada di dalam Ibnu Sa'ad, yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad, para kaum koalisi tersebut akhirnya pergi meninggalkan Khandaq di hari Rabu sekitar 7 hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah, ya. Inna ma'rakatal ahzab lam takun ma'rakah khasair bal kanat ma'rakah a'sab lam yabjri fiha qital marir. Sesungguhnya apabila kita simak kisah tentang perang Ahzab kemarin, perang Ahzab ini bukanlah perang-perang sebagaimana perang yang terjadi, yang dimana di situ terdapat kerugian dan kemudian banyaknya korban, ya kan, dan atau rusaknya banyak hal dan lain-lain gitu. Bukan perang demikian, bukan peperangan demikian, tapi lebih kepada perang a'sab, yakni perang urat nadi, kuat-kuatan mental, sabar-sabaran, panjang-panjangan nafas, sebenarnya begitu. Lam yakun fi qital marir, yakni nggak terjadi di dalam perang Khandaq tersebut pertempuran atau benturan yang sengit sebagaimana terjadi pada perang-perang pada umumnya. Illa annaha kanat min ahsamil ma'arik fi tarikhil Islam. Tapi justru perang Khandaq itulah di antara perang yang paling menentukan, ya, perang yang paling menentukan perputaran kondisi atau perputaran roda sejarah di dalam sejarah Islam. Perang tersebut justru yang tidak terjadi benturan yang sengit gitu, yang benturan yang dahsyat, itu justru menjadi perang yang akhirnya penentu nih, perang Ahzab ini. Oke? Dikarenakan apa? Tamakhadat an takhadhul al-musyrikin wa afadat anna ayyata quwwah min quwwatil Arab la tastati' istisal al-quwwah as-saghirah allati tanmu fil Madinah. Karena perang tersebut datang idenya dari para kaum musyrikin. Baik, dari orang-orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya. Oke? Dan seolah-olah perang tersebut memberi pesan kepada seluruh jazirah Arab bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang akan mampu menghabisi kekuatan kecil yang sedang mulai bertumbuh kembang di Madinah. Nggak ada satu kekuatan pun kelak yang akan dapat mampu memadamkan kekuatan yang sedang tumbuh besar di Madinah ini, ya. Dikarenakan apa? Eh,
li'anna al-Arab lam takun tastati an ta'ti bi jam'in aqwa mimma atat bihi fil ahzab. Karena dapat dipastikan seluruh bangsa Arab pasti mereka nggak bakalan mampu untuk mendatangkan koalisi sebesar koalisi yang telah berhasil dibentuk di dalam perang Ahzab ini oleh para kaum Yahudi dengan kaum musyrikin Mekah. Nggak ada lagi kabilah-kabilah lain yang cukup punya pengaruh untuk membentuk kekuatan sebesar demikian, kekuatan yang sama sebesar demikian nggak ada. Hanya itu memang. Dan ketika kekuatan itu aja nggak mampu untuk menjebol pertahanan kaum muslimin dan menghadapi kaum muslimin, maka kabilah-kabilah lain pun tak akan mampu untuk mencoba hal yang sama, untuk coba-coba tes ombak kaum muslimin nggak bakalan mereka mampu. Ya, walidzalik maka dari nilai tersebutlah, oke, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, hin ajlallahu al-ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir para koalisi ini, para pasukan koalisi ini, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berbahagia dan dia berkata, al-an naghzuhum, nah sekarang baru kita yang perangi mereka, nahnu nasir ilaihim. Ya kan, al-an naghzuhum, nah sekarang baru kita yang perangi mereka, wala yaghzuna, mereka takkan pernah memerangi kita lagi, mereka takkan pernah berani untuk memerangi kita lagi. Al-an nasir ilaihim, sekarang kita yang bergerak, yang akan bergerak untuk menyerang mereka. Jadi keberhasilan besar, oke, justru terjadi setelah perang Ahzab ini. Hikmahnya demikian memang di dalam qadarullah al-kauniyah. Betul, janji Allah Subhanahu wa taala mesti deh. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah seluruh bentuk kesulitan, kepahitan dan lain-lain, mesti ada surprise-surprise-nya Allah Subhanahu wa taala dari arah-arah yang tidak diduga. Tidakkah kita lihat rentetan kasus ini dari kejadian memalukan di Uhud, ya kan? Dari kejadian yang benar-benar akhirnya mencoreng dan merusak nama besar dan dignity para kaum muslimin dari kekalahan mereka di Uhud. Kemenangan yang telah benar-benar mutlak mereka pegang hanya karena pelanggaran dari dalam, dari intern, akhirnya kemenangan tersebut lepas dan sehingga akhirnya kaum musyrikin dapat menghantam balik para kaum muslimin, bahkan melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membunuh 70 sahabat terbaik, para sahabat senior yang ikut Uhud pada saat itu. Ini musibah yang besar yang benar-benar yang Allah timpakan kepada para kaum muslimin pada saat itu. Oke, sangat berefek pada moralitas mereka, pada keberanian mereka, pada semangat mereka. Ini pukulan yang besar luar biasa. Sehingga akhirnya setelah itu mulailah tindakan-tindakan dari kabilah-kabilah yang berani melakukan pengkhianatan atau ngeprank atau kurang ajar kepada kaum muslimin. Terjadilah tragedi Bi'r Rumah, terjadilah tragedi-tragedi di mana kaum muslimin ditipu, diminta para penghafal Quran untuk mengajarkan sebuah kaum, ternyata akhirnya malah justru dibunuhi mereka dan lain-lain. Lihat, kekurang ajaran sebesar itu berani mereka lakukan setelah apa? Setelah musibah sebelumnya yang terjadi pada mereka, yaitu Uhud. Namun dengan cantik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum, tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cantik mereka dapat melewati semua kondisi tersebut sehingga akhirnya dapat mereka membalikan lagi kondisi dan situasi yang ada dan kemudian membesarkan lagi dignity, harga besar kaum muslimin dan kekuatan moral para kaum muslimin sampai terjadi yang terjadi di perang Ahzab. Perhitungan yang benar-benar jauh di luar matematik, 10.000 pasukan mengepung Madinah. Sementara di riwayat Imam Bukhari rahimahullah, para ahlul khandaq ini cuma 1.000-an. Cuma 1.000 orang, berarti jumlah musuhnya 10 kali lipat. Namun mereka nggak bisa menembus pertahanan dan strategi para kaum muslimin. Terutama dengan strategi membuat parit tersebut yang datang, ide itu dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bahkan kemudian ketika musuh berusaha menusuk mereka dari belakang, yaitu pengkhianatan Bani Quraidah.
yang akhirnya mereka bekerja sama bersama kaum musyrikin untuk menghabisi kaum muslimin, dan Bani Quraidah melanggar perjanjian damai yang mereka telah sepakati selama ini bersama para kaum muslimin. Mereka mengira dengan ini kita akan menyelesaikan seluruh permasalahan Muhammad dan para pengikutnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala justru berkehendak sebaliknya. Akhirnya justru situasi terbalik, malah justru akhirnya para pasukan koalisi tersebut pun porak-poranda dan pulang tanpa membawa apapun dari yang mereka harapkan, kecuali kerugian, keletihan, dan lain-lain. Ya, demikian hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali musibah-musibah yang menimpa kita dan kemudian menggoyangkan mental dan moral kita, seringkali di masa yang akan datang justru dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kebaikan-kebaikan yang besar, yang mungkin akhirnya kondisi tersebut yang dulu kita sedihkan, kondisi yang dulu kita sesali dan sedihkan, musibah demikian bisa jadi menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang setelah kita baru mendapatkan hikmahnya di masa yang akan datang. Ya, dulunya kita menangis karena tertimpa musibahnya. Oke? Tapi mungkin di masa yang akan datang justru kita menangis karena bersyukur kita tertimpa musibah tersebut setelah kita mengetahui hikmah dan kebaikan besar yang kita dapatkan dari musibah tersebut. Ya, demikian yang terjadi di dalam peta politik dan kekuatan yang ada di Jazirah Arab. Ya, ketika para kaum muslimin bersama Rasulullah SAW menghadapi kekuatan-kekuatan yang ada di Jazirah Arab yang mencoba untuk mematikan dakwah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencoba untuk menghabisi dakwah tersebut sampai ke akarnya. Ya, ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Allah enggan kecuali hanya untuk menyempurnakan cahayanya. Yakni musuh-musuh Islam berupaya untuk memadamkan cahaya Islam, cahaya hak ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak hanya untuk menyempurnakan cahaya tersebut. Ya, maka terjadilah yang terjadi. Kemudian nyambung. Setelah beres perang Ahzab dan kemudian pada pulang, berarti besar lagi nggak, kuat lagi nggak nama kaum muslimin di antara para kabilah Arab. Ini legenda pada mereka. 10.000 pasukan, nggak pernah para kabilah-kabilah yang ada di Arab bersatu sekompak itu tuh nggak pernah sepanjang perjalanan sejarah bangsa Arab. Baru ini mereka sekompak itu dapat bersatu mengumpulkan jumlah pasukan sebesar itu 10.000. Baru itu mereka dapat itu. Nggak? Itu fenomenal pada mereka pada masa tersebut. Oke? Di mana mereka disatukan oleh common interest, common enemy. Mereka punya musuh yang sama, punya minat yang sama. Oke? Tapi gimana pun mereka nggak berhasil mematahkan musuh mereka, nggak berhasil mengalahkan musuh mereka. Akhirnya besar lagi nggak nama kaum muslimin dengan kesuksesannya. Ini terdengar kabar ini tentunya ke penjuru-penjuru Arab. Oke, ke penjuru-penjuru Jazirah kabar ini terdengar. Dan dengan itu juga seiring dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan rasa gentar dan rasa takut ke hati-hati para musuh-musuh Islam yang ada pada saat itu. Oke, bahwasanya kekuatan yang tumbuh berkembang tersebut di Madinah bukan kekuatan sembarangan. Ini kekuatan yang telah terbukti bahwa seluruh kekuatan Jazirah Arab yang paling optimal pun tidak mampu memadamkan mereka. Ya. Akhirnya wa fil yaum alladzi raja' fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, dan di hari yang sama itu setelah Hudzaifah ibnul Yaman kemarin kita ceritakan kan, yang membawa kabar bahwasanya para kaum musyrikin udah packing dan kemudian pulang. Kemarin kita ceritakan kisah pengintaian Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka pulang. Setelah itu berarti udah kelar. Ya kan? Kaum muslimin pun akhirnya bebenah dan pulanglah mereka kembali ke Madinah meninggalkan Khandak yang telah mereka buat. Betapa Khandak ini berarti fix benteng pertahanan yang sangat efektif. Ketika di masa yang akan datang mereka mesti menghadapi tekanan lagi di Madinah, mereka udah punya strategi ini gitu. Ya.
Akhirnya di hari yang dimana di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah, ja'ahu Jibril alaihi salam inda zuhur. Jibril pun alaihi salam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lohor pada zuhur pada waktu zuhur. Wa huwa yaghtasil fi bait Ummi Salamah radhiyallahu anha. Pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bebersih mandi di rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, faqal. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awaqad wada'ta silah. Jibril berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mempertanyakan sikapnya, apakah kau telah menaruh senjatamu? Gitu. Udah beres nih, begitu. Begitu doang. Udah letak gitu. Apakah kau telah menaruh senjatamu? Fa innal malaikata lam tada aslihatahum. Ketahuilah sesungguhnya para malaikat bahkan belum menaruh senjata mereka. Allahu Akbar. Ya? Wa ma raja'ta al-an illa min talabil qaum. Fanhad biman ma'ak ila Bani Quraidah. Ya? Jibril pun langsung memerintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, segeralah bersiap dan bangkit, langsung seru para pengikutmu untuk mulai menyerang Bani Quraidah. Ya kan? Ingat kan posisinya Bani Quraidah yang mau mengkhianati perjanjian damai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mau menyerang dari belakang karena dibujuk oleh Huyai ibn Akhtab pada saat itu. Huyai dia yang menggerakkan koalisi para kaum musyrikin dengan kaum Yahudi untuk membentuk koalisi besar, jadilah perang Ahzab ini, ya kan? Nah, akhirnya jangan bebenah dulu, kata Jibril alaihi salam. Berangkatlah kau bersama para pengikutmu, sikat Bani Quraidah segera. Begitu, maksudnya gitu. Oke? Fa inni sa'ir amamak uzalzil bihim husunahum. Sesungguhnya aku akan ikut berjalan bersamamu wahai Muhammad. Aku akan gentarkan benteng-benteng mereka. Wa aqdhif fi qulubihimur ru'b. Aku akan datangkan rasa takut di hati-hati mereka. Fasara Jibril fi mauqibihi minal malaikah. Maka Jibril pun berangkat bersama iring-iringan para malaikat menuju Quraidah duluan sebelum Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berangkat. Udah bawain rasa takut duluan Jibril kepada mereka. Ya. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan fa'adzina finnas. Yani di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam tadinya udah buka baju perang, udah kelar nih, udah buka baju perang terus udah mandi bebersih, ya enggak? Tapi ternyata belum kelar nih urusan, ya enggak? Berangkat lagi deh, disuruh begitu ternyata dan tentunya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang penyeru untuk mengumumkan kepada para manusia, man kan sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah. Barang siapa yang sam' wa ta'ah, yakni barang siapa di antara para kaum muslimin yang memang mendengar dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Wah, sahabat yang baru pada pulang dan habis capek sebulan ngadepin kepungan, belum lagi sebelumnya macul parit berapa hari. Wah, udah dalam kondisi yang capek dan letih luar biasa berat. Kirain udah kelar. Ternyata Rasul ngegerakin lagi para pasukan mesti langsung ke Bani Quraidah. Di situ diuji kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum untuk ngikutin leadershipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diuji keimanan mereka hakikatnya. Rasul langsung Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada poinnya, barang siapa yang memang mendengar dan mentaati, yakni Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka segeralah dia bergerak, dengan peralatan perangnya, mulai bergerak ke arah Bani Quraidah sebisa mungkin, secepat mungkin. Jangan sampai dia sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tuh. Dan Rasul lagi mandi itu, lagi sholat zuhur ditegurnya kan. Begitu cepatnya Rasul melakukan perintahnya, Allah yang dibawa tentunya oleh Jibril alaihissalam. Bahkan dia perintahkan sebelum azan asar, kalau bisa para sahabat udah berada di Bani Quraidah sehingga mereka sholat
asar di Bani Quraidah langsung, nggak pakai ditunda-tunda, iya nggak? Nggak pakai duduk dulu, nggak langsung. Langsung dilaksanakan perintah tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasta'mala 'ala al-Madinah ibnu Ummi Maktum. Rasul pun Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk memimpin sholat di Madinah. Ya, wa a'ta ar-rayah Ali ibn Abi Thalib, dan kemudian Rasul memberikan benderanya, panjinya kepada Ali ibn Abi Thalib, ya ini berarti sebagai pemimpin pasukan umum, pemimpin umum para pasukan, ya. Wa qaddamahu ila Bani Quraidah fasar Ali hatta idza dana min husunihim sami' minha maqalah qabihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk berangkat terlebih dahulu bersama timnya menuju bentengnya Bani Quraidah. Berangkatlah Ali radhiyallahu anhu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah menuju mereka, wala taltafit, dan janganlah kau berbalik. Oke? Ini perintah Rasul kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan ketika Ali berangkat, ada hal yang mau ditanyakan Ali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi lupa belum ditanya ini, baru ingat Ali radhiyallahu mau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ali berhenti dan kemudian Ali berteriak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menoleh. Karena Rasul bilang berangkat menuju mereka wala taltafit, dan jangan kau menoleh. Maksudnya istilahnya apa? Jangan kau menoleh. Maksudnya terus maju, jangan pakai mundur-mundur. Maksudnya makan begitu. Tapi Ali nelen mentah-mentah, pokoknya jangan nengok belakang. Tuh, begitu. Ya, ini beda sama khurafat di gunung nih. Jangan nengok belakang. Ya, beda tuh, beda. Ali pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menoleh ke belakang. Karena perintah Rasul demikian sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ala ma nuqatilhum. Ali bertanya demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Ali diberangkatkan duluan, menuju Bani Quraidah. Dan ketika Ali telah mendekati benteng-benteng yang ada di kampungnya Bani Quraidah, di situ Ali mulai mendengar di mana para penduduk yang ada di sana membicarakan buruk tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mauqibih minal muhajirin wal ansar. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama iring-iringannya, bersama para sahabat dari golongan muhajirin, dari golongan ansar, hatta nazala ala bi'r min abar Quraidah yuqal laha bi'r anna. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendekati bentengnya Bani Quraidah, dan di situ ada sumur di antara sumber-sumber airnya Bani Quraidah yang disebut dengan sumur Anna. Ya. Sampai situ badaral muslimun ila imtithal amrih. Ya. Wa nahadu min fawrihim wa taharraqu nahwa Quraidah. Para kaum muslimin pun bersegera untuk merealisasikan perintah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka dalam keadaan capek luar biasa. Oke? Ini sebagaimana yang terjadi waktu baru perang Uhud. Oke? Baru pulang perang Uhud, lagi capek, mental jatuh, moral patah habis Uhud, langsung Rasul serukan untuk berangkat ke Ghazwah Al-Hamra. Yang Al-Hamra itu. Oke? Untuk mencegah berbaliknya pasukan kaum musyrikin, dikhawatirkan mereka berbalik mau menyerang Madinah, namun mereka mentaati seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mereka pun bersegera untuk merealisasikan seruan dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka pun berangkat menuju Bani Quraidah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin duluan. Jadi demikian, berarti para kaum muslimin berangkat beberapa rombongan, ya, enggak sekali jalan semuanya, dan mereka didahului oleh Jibril alaihissalam bersama iringan para malaikat menuju Bani Quraidah duluan. Setelah itu barulah pasukan Ali radhiyallahu anhu berangkat, dan kemudian sampai akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama pasukannya. Oke? Nah, di situ mereka
adrakathum al-'asr fi tariq faqal ba'duhum on the way, OTW jalan, OTW. Oke. On the way mereka dapat sholat asar. Belum sampai Bani Quraidah. Akhirnya sebagian di antara mereka berkata, la nusalliha illa fi Bani Quraidah. Kita jangan sholat asar. Kita sholat asarnya nanti aja di Bani Quraidah. Sebagian bilang begitu. Kemudian, kama amarana, sebagaimana Rasul perintahkan pada kita. Tadi kan Rasul bilang kan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Begitu kan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pas on the way lagi di jalan udah adzan asar, sebagian para sahabat berkata, kita nggak sholat di sini. Nanti aja sholatnya di Bani Quraidah sebagaimana Rasul memerintahkan kita. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Oke? Hatta inna rijalan minhum sallu al-asra ba'da al-isya al-akhirah. Tuh. Bahkan beberapa orang di antara para sahabat sampai-sampai mereka sholat asarnya setelah sholat isya. Karena merealisasikan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya kan? Kalau nyampe sononya maghrib, habis maghrib terus isya. Nah habis isya baru qadha asarnya. Tuh. Karena merealisasikan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana difahami olehnya. Mindsetnya begitu. Oke? Wa qala ba'duhum, tapi yang lain, sebagian sahabat berkata, lam yurid minna dzalik. Bukan begitu maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama arada sur'atal khuruj. Ungkapan Rasul demikian, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya apa? Ini hanyalah ungkapan untuk menyuruh kita supaya buru-buru berangkat deh, gitu. Bukan maknanya Rasul bilang kalau ketemu asar di jalan nanti dipending asarnya kalau udah. Bukan itu maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mindset yang sebagian kaum, iya gak? Hadisnya sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman dengan mindset, dengan point of view, dengan wijhat nazar yang berbeda, sehingga akhirnya sampai kepada kesimpulan praktis yang berbeda di antara para sahabat. Oke, fasalluha fit tariq. Nah, yang kelompok ini justru ketika dapat sholat asar di jalan, ya mereka sholat di jalan tetap, ya kan? Falam yu'annif wahidah minat ta'ifataini. Rasul pun Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak mengingkari dan tidak menyalahkan kelompok yang manapun. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nanti jadi kaidah fikih besar akhirnya, jadi kaidah usul besar di dalam khilaf. Oke? Di dalam khilaf yang disebut dengan istilah khilaf furu' ijtihadi. Khilaf furu' ijtihadi. Nggak mesti. Orang-orang yang berpendapat berbeda dengan pendapat yang kita lihat, berarti dia dengan itu menjadi seorang musuh Islam, apa musuh sunnah, bukan lagi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mesti begitu, ya. Ini diantara nilai-nilai bijak yang akhirnya menjadi hikmah tasyri', hikmah pembentukan syariat. Dari situ para ulama banyak mengambil kaidah di dalam ikhtilaf. Ini contoh selalu dibawakan ketika para ulama menjelaskan perkara ikhtilaf furu' ijtihadi, ya. Perkara yang bahkan sejak zaman sahabat pun udah ada ikhtilaf demikian, Mak. Karena nggak mungkin, mustahil menyatukan umat Islam di atas satu konsep furu' yang sama. Nggak mungkin. Maka hakikatnya mereka yang mau memaksakan manusia untuk berada di atas satu konsep furu' yang sama, hakikatnya mereka mau memecah belah umat itu. Karena nggak mungkin, mustahil. Dan dengan pemaksaan itu akhirnya akan terbentuk kekelompokan yang memisahkan saudara muslim dari saudaranya yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Ini kekelompokan yang gak ada urgensinya demikian, yang justru memecah belah barisan kaum muslimin. Ya, ta'assub. Nah, di situ Rasulullah SAW sama sekali tidak menyalahkan salah satu dari dua golongan para sahabat tersebut radhiyallahu anhum ajmain. Hakadha taharraka al-jayshul islami nahwa Bani Quraidah irsala atau arsala.
Demikianlah kira-kira gambaran berangkatnya para pasukan kaum muslimin menuju Bani Quraiظah. Arsala menjadi beberapa kloter ya, arsal di sini kloter ya, hatta talahaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya mereka semua berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum thalathah alaf, dan mereka berjumlah 3.000 pasukan ya. Wal khailu thalathuna farsan, pada saat itu kuda perang yang ada pada mereka sekitar 30 ekor. Fanazalu husun Bani Quraiظah, mulailah mereka mendekat ke arah benteng-benteng milik Bani Quraiظah. Wa faradu alaihimul hisar, dan mulailah mereka mengepung benteng Bani Quraiظah ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.